Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Prodi Informatika Bapak Munci Muhammad Jaka, Asisten Komputer. Di sini saya Setiawan bersama rekan saya Muhammad Bagus Prayogi dan Rudi Suryadi. Izin ingin menginterview Bapak terkait tugas wawancara sebagai peneliti mata kuliah pembimbingan, yaitu dosen mengaku niat peminati Magister Pendidikan. Kepada Bapak dipersilakan untuk sambutan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih teman-teman sudah kreatif melakukan penelitian, yaitu di program studi informatika ya, khususnya di Kaprodi. Perkenalkan, nama saya Munci Muhammad Jaka, MKOM sebagai Kaprodi Informatika. Terima kasih. Silakan nomor tanya pertama untuk mengajukan pertanyaannya kepada Mas Muhammad Bagus Prayogi. Silakan. Baik Pak, saya izin bertanya. Kalau boleh tahu berapa lama Bapak sudah menjabat sebagai Kapolri? Saya sudah 2 tahun di Prodi Informatika. Gitu Pak. Terus kalau boleh tahu kapan berdirinya universitas ini dan apa yang menjadi pembeda atau unik dari universitas lainnya? Ya. Sesuai dengan sejarah Universitas Pemuda ya. Dari tahun 1996 itu sudah berdiri PTKIS. Kemudian di tahun 2014 itu kita sudah beralih ke STKIP Pemuda. Kemudian di tahun 2021 kita alih bentuk ke Universitas Pemuda. Kemudian uniknya di UNUHA ini adalah yang pertama, satu-satunya universitas di Jawa Timur ya. Kemudian yang kedua, program studi pendidikan teknologi dan informasi itu hanya ada 5 di Indonesia. Salah satunya adalah di UNUHA. Kemudian yang ketiga, pendidikan kita adalah berbasis konsentrinan karena kita di bawah naungan Yayasan Perpustakaan Pemuda. Terus menurut Bapak kriteria apa yang dimiliki oleh seorang pemimpin? Ya, itu semua sudah ada di dalam aturan akademik, yaitu di Prodi Informatika. Saya akan bacakan ya. Yang pertama, kami terjun ke lapangan langsung, jadi di segala organisasi kemahasiswaan dan dosen. Kemudian hubungan yang baik antara kami dan staf ya, dosen juga. Kemudian menumbuhkan motivasi, menjadi inspirasi, komunikasi yang baik, serta bersikap positif dan menyelesaikan masalah. Terus bagaimana cara Bapak menjadi pemimpin yang baik? Ya, memang sebelum kami jadi yang terbaik, mungkin mahasiswa itu juga akan mencontoh dari kami. Maka dari itu kami sesuai aturan kami, yaitu tentang selalu berpikir positif. Yang pertama, yang kedua, membuka komunikasi, artinya secara transparan. Kemudian menjadi mengajari bukan pemerintah ya, jadi ada teori dan praktek. Kemudian memberi pandangan mengenai goal atau ekspektasi, yaitu mau dibawa kemana waktu kita nih. Kemudian yang terakhir memberikan dan meminta feedback. Itu. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Budi Juliani. Kepadanya dipersilakan. Baik Pak, selanjutnya saya ingin bertanya, menurut Bapak bagaimana sebaiknya sikap dan etika seorang pemimpin yang baik dan etis? Ya. Jadi seharusnya kalau seorang pemimpin itu jelas yang pertama jujur ya, kemudian bermartabat dan penuh hormat, artinya kita menghormati dan saling menghargai. Kemudian melayani orang lain, dari mungkin dari keluh kesah mahasiswa, keluh kesah dari dosen, itu harus kita layani. Kemudian harus adil dalam penyelesaian masalah, membangun komunitas baik di luar kampus atau dalam kampus, artinya membangun suatu jaringan. Kemudian menggunakan nilai sebagai landasan keputusan agar ada batas-batasan di mana mahasiswa mencapai suatu tujuan. Kemudian yang terakhir, menjadi teladan atau contoh. Lalu bagaimana Pak cara yang sebaiknya dilakukan oleh
oleh seorang pemimpin supaya pemimpin tersebut mampu membangun komunikasi yang komunikatif baik secara anggota maupun bawahan. Pasti kami yang pertama adalah manajemen atau memanage. Sebelum kita terjun dalam suatu organisasi, yang pertama adalah membentuk suatu SOP atau standar prosedur ya. Kemudian kami melakukan koordinasi di setiap awal semester dan akhir, baik rapat luring atau daring yang sifatnya terbuka. Kemudian ada rapat individu. Kemudian kami menyusun suatu program kerja, yaitu di situ ada awal untuk capaian, kemudian ada akhir untuk hasilnya. Kemudian yang terakhir adalah validasi. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak untuk memotivasi dan menginspirasi staf dan mahasiswa dalam mencapai suatu tujuan program studi ini? Ya, motivasi untuk staf dan mahasiswa tentunya kami harus tahu apa sih yang dibutuhkan di dalam program ini ya. Jadi yang pertama kita melakukan studi banding ke kampus lain yang lebih unggul dari kita, artinya kita akan mencontoh mana yang harus dipenuhi dan mana yang tidak. Kemudian yang kedua, kita melakukan kuliah umum, artinya kita belajar dari luar, harus bagaimana sih kita dalam memanajerial, kemudian memotivasi dan inspirasi dosen mahasiswa. Ada lagi kuliah tamu itu untuk lebih mendalam lagi khusus ke mahasiswa agar mereka terinspirasi sesuai dengan tujuan mahasiswa, yaitu ada di pemrograman, multimedia atau di jaringan. Kemudian yang terakhir adalah mengikuti MBKM, yaitu PMM dan MSIP agar mahasiswa lebih dalam lagi dalam mendalami ilmu pengetahuan baik dari belajar maupun magang di rumah. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Rizky. Baik Pak, izin bertanya, bagaimana strategi Bapak dalam menyelesaikan konflik atau permasalahan di antara staf atau mahasiswa untuk menciptakan jalan keluar atau solusi yang baik Pak? Baik, itu sudah ada aturan dari prodi ya. Yang pertama fokus pada problem, bukan hal pribadi ya. Jadi tetap ada penyelesaian, kemudian komunikasi secara terbuka. Yang ketiga, kembangkan metode spesifik untuk setiap problem. Artinya masalah ini akan diselesaikan secara terbuka dan mungkin melalui dengan rapat atau secara berembuk ya. Kemudian minta pendapat yang pihak netral, artinya kita minta solusi ke dekan atau ke warat agar lebih matang penyelesaian sesuai dengan tingkat permasalahannya. Kemudian konsisten dalam komitmen dalam penyelesaian konflik, artinya tidak terjadi dalam menyelesaikannya. Evaluasi dan kompromi, sifat adil terhadap semua anggota tim, itu pasti yang penting. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak berencana untuk memajukan inovasi dan pengembangan untuk mencapai akreditasi dalam program studi ini? Itu sudah ada dalam penyusunan program atau akreditasi prodi informatika. Yang pertama adalah visi misi dan tujuan strategi. Jadi dalam visi misi itu ada output mau dibawa kemana mahasiswa kita ini dan bagaimana cara strateginya. Kemudian tata kelola serta kerjasama, yaitu dosen mungkin akan melakukan penelitian, pengabdian dan berkolaborasi dengan mahasiswa ke instansi lain atau skala desa mungkin ya. Kemudian untuk mahasiswa, mungkin mahasiswa ini ada seleksi dari PMB, mungkin yang khusus informatika itu harus lulusan IPA, jadi di luar IPA akan tidak akan kita terima ya. Kemudian SDM, mungkin para staf mungkin kita harus sebelum terjun ke pelayanan mereka harus kita didik ya. Kita harus bekali dengan beberapa sertifikat atau pelatihan di luar. Kemudian
pengeluaran dan capaian di Dharma, yaitu kerjasama. Baik, terima kasih. Mungkin sekian Pak interview yang kita lakukan. Kami mengucapkan terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon maafnya. Mungkin kami akhiri, mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi